Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Allahumma allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahimna ma lam nafham. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kembali kajian tasawuf kita, kajian kitab Minhajul Abidin karya Imam Al-Ghazali, dibarengi dengan syarah Sirajul Talibin karya Syekh Ihsan Muhammad Dahlan Al-Jampasi. Dalam kajian yang lalu, para jamaah kita telah membahas tentang penghalang yang pertama dalam beribadah adalah dunia dan isinya. Kemudian kita dapat menghilangkan penghalang tersebut dengan bersikap zuhud terhadap dunia. Nah, sikap zuhud ini penting dilakukan karena dua alasan. Alasan yang pertama, karena sikap zuhud dapat membuat kita istiqamah di dalam beribadah dan bisa memperbanyak ibadah. Sekarang kita akan masuki dalam alasan kedua. Imam Al-Ghazali mengatakan, "Watsani minal amrain annahu yukthiru qimata amalika wa yu'azzimu qadrahu wa syarafah." Yang kedua dari dua perkara, dua alasan kenapa harus melakukan zuhud, berzuhud, annahu sesungguhnya zuhud yuksiru qimata amalika. Dia memperbanyak harga nilai amalmu, wa yu'azzimu qadrahu wa syarafahu, dan dapat meninggikan, membesarkan ukuran dan kemuliaan amal tersebut. Nah, jadi para jamaah, Imam Al-Ghazali nepegah bahwa zuhud selain dapat membuat ibadah gedanyo istiqamah dan gedanyo bisa banyak beribadah. Karena orang yang zuhud punya waktu yang banyak, ya, tidak tersita kepada urusan dunia. Juga dengan bersikap zuhud, amal ibadah yang dilakukan oleh gedanyo, walaupun saboh, tapi harganya lebah Allah Ta'ala. Berbeda dengan orang yang melakukan ibadah dalam keadaan tidak zuhud. Nah, ibadahnya tidak bernilai besar di hadapan Allah, bahkan bisa tidak punya nilai di hadapan Allah. Orang yang bersikap zuhud, nilai ibadahnya letak pada Allah Ta'ala. Nah, lagi ada pegah lagi tanya, tidak orang gememeh 1 gram, satu orang lagi membawa besi 1 kilo. Nyan meh damai 1 gram, tiap pulau obat toko meh. Busa 1 kilo, tiap pulau obat awak belau bruk-bruk. So mahai. Tente mahai meh. Murah busa. Begitulah ibadah. Ibadah yang dibarengi dengan sikap zuhud seperti emas. Sedangkan ibadah yang dibarengi dengan sikap hubbud dunia seperti besi tadi. Dia besar tapi nilainya kecil. Nah. Dan selain memperbanyak harga, juga kadar, ukuran dan kemuliaannya
akan dibesarkan oleh Allah Ta'ala apabila kitanya beribadah dalam keadaan zuhud. Sebagai dalil, Imam Al-Ghazali mengungkapkan, falaqad qala sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh-sungguh telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, raka'atani min rajulin alimin zahidin qalbuh khairun wa habbu ilallahi jalla jalaluh min ibadatil muta'abbidina ila akhirid dahri. 2 rakaat kata Rasulullah yang dilakukan oleh seorang laki-laki yang alim, yang faqih, lagi zuhud, hatinya lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Ta'ala daripada ibadah yang dilakukan oleh orang-orang yang senantiasa beribadah ila akhirid dahri, hingga akhir masa. Orang yang alim artinya dia paham dengan ibadah yang dilakukannya, dia paham siapa Tuhannya, dia paham tentang ibadah, bagaimana beribadah kepada Tuhannya, dia paham bagaimana cara menjaga ibadahnya. Di saat dia lakukan ibadah itu hatinya zuhud, tidak ada sedikit pun dunia di dalam hatinya, maka ibadah 2 rakaat yang dia lakukan itu lebih baik, lebih Allah sukai kata Rasulullah daripada sepanjang tahun orang yang muta'abbidin beribadah dengan tidak memiliki sifat tadi para jemaah. Orang yang bodoh, orang yang cinta ke dunia, sepanjang tahun, sepanjang masa dia beribadah, tapi nilainya tidak lebih baik daripada hanya 2 rakaat yang dilakukan oleh orang yang alim lagi zuhud. Maka lihat nilai pahala para jemaah apabila kita melakukan dalam keadaan zuhud. Maka di saat beribadah, buang dunia di dalam hati kita. Kalau dunia kita buang di dalam hati, maka ibadah itu akan ikhlas karena Allah. Jadi bermula dari sifat zuhud akan memunculkan sifat-sifat baik yang lainnya dalam ibadah. Maka le nilai, le ibadah, le pahala nilai ibadah. Bahkan dalam hadisnya kita mahlam amadan sarmada. Arti amadan sarmada selama-lamanya. Jadi orang yang muta'abbidin beribadah sepanjang masa bahkan selama-lamanya lebih baik masih 2 rakaat ibadah orang yang zuhud para jemaah. Maknanya horoh-horohnya uruh ke golongan orang zuhud, uruh ke golongan orang muta'abbidin. Menyoruh ke golongan orang zuhud, nah, alhamdulillah lagi orang yang pulau meh mana. 3 gram meh mentang gemai legopnya. Jadi mai igop thabo humpang buto. Igop thabo humpang mai buto igopnya 3 gram mentang meh. Igop payah sewa becai mai. Igopnya hana lang kantong, hana thau mendepu be. Tapi lebih banyak nilainya. Banyak hadis-hadis yang lain para jemaah selain hadisannya yang mengungkapkan raya dan lebih nilai ibadah orang yang zuhud. Disebutkan oleh Syekh Ihsan Muhammad Dahlan Al-Jampasi. Hadis marfu' diriwayatkan daripada Anas, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis ini diriwayat oleh Abu Naim,
Raka'atani min rajulin wara'in afdalu min alfi raka'atin min mukhallitin. Maknanya hampir serupa dengan hadis tadi. 2 rakaat dari seorang laki-laki yang wara' lebih utama daripada 1000 rakaat dari orang yang mukhallid, yang bercampur. Wara' sifat hati juga. Mukhallid juga sifat hati. Wara' adalah orang yang menjaga daripada yang haram dan yang syubhat. Nah, jadi urangnya jelas hijau, tidak mau abu-abu. Jangankan yang hitam, yang abu-abu hang gede mengonyan. Yang halal halal, yang haram haram. Urang yang jaga daripada hal yang haram, daripada hal yang syubhat, han akan gecok kecuali gedepu adranyan adra hala, nyan 2 rakaat ke ibadah le urangnya lebih god, lebih utama daripada 1000 rakaat bandingan ji gelakukan le urang yang mukhallid, yang mujampu. Dumpu gecok le gapnyan. Yang na ge pajuh laju, yang na ge troh laju, yang na ge ngui laju le gapnyan. Athaina nyan ban ge pegot bandingan li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis lain diriwayat oleh Ibnu Najjar daripada Musa bin Ja'far daripada ayahnya daripada kakeknya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, raka'atani min alimin afdalu min 7 raka'atin min ghairi alimin. 2 rakaat dilakukan oleh orang yang alim lebih utama daripada 70 rakaat dilakukan oleh orang yang tidak alim. Nah, ini perbandingan urang malim ngan urang hana malim dalam hadisnya. 2 rakaat ke semayang le urang malim lebih god daripada 70 rakaat ke semayang le urang yang hana malim. Kada depu le nyo. Zuhud, wara, alim dapat menambah nilai ibadah. Tapi di antara lehzanyo yang paling le penambahan nilai adalah sifat zuhud. Sifat zuhud menambah nilai sepanjang tahun, nilai 2 rakaat gapnya sepanjang tahun nilai ibadah urang yang lain. Sifat wara 1000 rakaat nilai ibadah urang yang lain. Sifat alim 70 rakaat nilai ibadah urang yang lain. Nya kompersih lagi hadis yang gepegah. Taboh rakaat dah semayang di Masjidil Haram lagi 100 rakaat dah semayang bak masjid lain. Maka katanya hanaya tu habis peng 20 sekurang juta, pul 6 juta untuk ya umrah, ya semayang gede. Karena ledat balasan. Ino di masjid kita nyonyo dah semayang, baru saban ngon taboh rakaat ke semayang, ideh di Masjidil Haram 100 rakaat. Habis umum tu kalau 6 tu mung tanyo lagi nyan. Lagi taboh ideh. Menyoba Masjidin Nabawi lagi 10 rakaat bak masjid lain. Taboh rakaat dah semayang bak Masjidin Nabawi, keutamaannya seperti 10.000 rakaat salat pada masjid lain. Selain Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Dah semayang ini danyo 10.000 rakaat. Saban ngan taboh rakaat uri deh semayang. Menyoba Masjidil Aqsa, keutamaannya seperti 1000 rakaat di masjid yang lain selain Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi. Dah semayang di Masjidil Aqsa Palestina, baru sama nilai ibadah dengan orang semayang sabor rakaat ini 1000 rakaat biar semayang kita nyoino. Ya, nah, begitu juga sifat tadi, sifat zuhud, sifat wara dan sifat alim yang dimiliki oleh seseorang. Nah, di dalam hadis yang lain
Sumbernya dari riwayat Syairazi di dalam kitab Al-Kaf melalui Tariq Malik bin Dinar daripada Al-Hasan, daripada Anas. Al-Hasan yang dimaksud adalah Hasan Al-Basri, daripada Anas bin Malik, daripada Ali. Hadis ini hadis marfu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, raka'atani min alimin billah khairum min alfi raka'atin mim mutajahilim billah. 2 rakaat yang dilakukan oleh orang yang alim dengan Allah. Berarti urang ahli ilmu tauhidnya. Orang yang alim dengan Allah. Orang arif yang sudah mengenal Allah. Lebih baik daripada 1000 rakaat yang dilakukan oleh orang yang bodoh terhadap Allah. Yang hana geduri Allah. Urangnya geduri Allah yang kenan Allah meduli. Tho Allahum, Allahum, tifut Allah hana gedepu, bahkan menan Allah lain dan gedepu. Nyan teribeboh rakaat gitu mayang urangnya, baru sama ngan saboh rakaat urang yang mengenal Allah sembahyang. Kalau lagi bandingan sembahyang ini ngan di Masjidil Aqsa tanya. Yang bandingan paranya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitumul abda qad u'tiya sumtan wa zuhdan fid dunya faqtarabu minhu fa innahu yulqil hikmata." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kalian melihat seorang hamba yang sungguh diberikan untuk hamba tersebut 2 sifat, sumtan wa zuhdan fid dunya. Sifat diam, penuh ketenangan, tidak terlalu banyak berbicara tentang dunia. Wa zuhdan fid dunya, dan zuhud terhadap dunia. Tidak terikat dengan dunia. Apabila kita melihat ada orang seperti itu, kata Rasulullah, faqtarabu minhu, maka mendekatlah kalian dengannya. Giyu putodro li Rasulullah ngan urang lagi nyan. Giyu mengon li Rasulullah ngan urang lagi nyan. Giyu du li Rasulullah gedanya sajan urang yang lagi nyan model. Pakon giyu du lagi nyan ngan urang nyan. Fa innahu yulqil hikmah. Karena orang tersebut diberikan untuknya al-hikmah. Karena urang yang bersikap tenang terhadap dunia, tidak terlalu peduli dengan dunia, kata Rasulullah adalah orang yang telah diberikan hikmah oleh Allah. Maka ngan urang nyan keuh tapu todro. Kitanya sebaliknya aja nama. Nama ngata kaya anak berhaba tapu. Tapu todro dengan urang yang leu berhaba. Mangata dadu onggonya. Yang tijem dadu hanam datebe. Hana kepiuh-piuh berhaba. Nyo hana bih bateri mendong tapi berhaba. Ya, mangata dadu. Tanya-tanya tua dohan ro dadingat tumayang dan aduh berhaba. Nyan yang mangata dadu. Padahal Rasulullah menganjurkan katanya, duduklah bersama orang-orang yang diam terhadap dunia, zuhud terhadap dunia. Karena orang itulah yang telah diberikan hikmah oleh Allah. Wa qala ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa may yu'til hikmata faqad utiya khairan katsira. Barang siapa yang telah diberikan hikmah, barang siapa yang diberikan hikmah, maka sungguh telah diberikan untuk orang tersebut khairan katsira, kebaikan yang sangat banyak. Ini rahasia aja. Pakon li Rasulullah geyuduk gedanya ngan urang yang kagebi hikmah li Allah. Tanda ji urangnya hanale pegah haba masalah dunia.
Hana le ge pegah haba masalah yang hana penting-penting le urangnya. Ge imro ge hana le tak pegah haba. Pakon dikarenakan rupanya Allah mengungkapkan so yang kagebi hikmah li Allah untuk orang tersebut telah diberikan banyak sekali kebaikan. Jadi kalau kita ingin mendapatkan percikan kebaikan tersebut, dekati dia. Nah, supaya kita mendapat percikannya, nak kunong menculik dan nyawa percikan kebaikannya, dekati orang tersebut. Betul tadu. Yang kunong menculik dan nyawa percikan. Lagi tadu ngan awak mekat minyak mangat be. Dak hana tabu, kunong tidak nyawa bacut. Ada kebuka lagi nyanyi po minyak mangat be. Yang kunong awak bajai dan nyawa bacut. Ka mangat be katanya. Tapi menyotaduk ngan awak mengkangkut. Ka kunong dan nyawa bacut. Ada kefikat engkut pulau engkut muluh. Kaipo tu dan nyawa bacut. Kamu be dan nyawa. Menurut ngan taduk rupanya. Walidzalika qil, karena alasan itulah disebutkan man zahada fid dunya arba'ina yauman ajarallahu yunabiul hikmah fi qalbihi wa antaka biha lisanhu. Karena alasan dalil tadi, dalil yang Allah katakan dan Rasulullah sebutkan tadi, disebutkan bahwa siapapun yang berlaku zuhud di dunia selama 40 hari. Monyoek dan dendro duput lehuro bek tak terfikir ke dunia. Yang penting mendong. Asai kana bungan i napu tasuk mendong. Dapat daeh kajut. Put lehuro bek tak puput lagi nyan. Nyan ajarallahu. Allah beri pahala. Bentuk pahalanya apa? Yunabi'ul hikmah fi qalbihi. Allah munculkan. Allah pancarkan, Allah timbulkan di dalam hatinya hikmah. Lebih hikmah katanya oleh Allah. Allah timbulkan dalam hatinya hikmah wa antaka biha lisanahu, sehingga lidahnya bertutur dengan hikmah tersebut. Ate pegahaba kameri mengandung hikmah. Nyan myo da dun rod put lu uro daripada dunia. Cicat coba tiga. Karena berapa puluh orang? Berada ini duduk di kampung, ya kalut. Coba kalut puluh orang. Hai tak kalut berzuhud. Man udah ramai orang kalut hana lagi. Hana zuhud berarti dia kalut. Awak kan kalut yang penting. Yang penting zuhud. Ada di kampung hana ada kalut asai zuhud, juksit. Gubi li Allah terpancar dalam diri gedanya, dalam hati gedanya hikmah, sehingga apapun yang kita ucapkan mengandung hikmah. Karuh gedanya untuk kepada ahli hikmah. Jamak ji keun hukama. Maka apapun perkataan gedanya untuk yang pasti mengandung pelajaran mandung. Para jemaah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, in aratta an yuhibbakallah fazhud fit dunya. Jika engkau menghendaki, jika engkau mau Allah mencintaimu, kata Rasulullah, fazhud fit dunya, maka bersikap zuhudlah di dunia. Dalam hadis ini para jamaah, Rasulullah ungkapkan sebab Allah mencintai seorang hamba adalah bersikap zuhud. Nah, perleh Allah bercinta ke katanya zuhud di dunia. Sebaliknya berarti monyo hana bersikap zuhud, Allah gebenci ke katanya. Karena sebalik dari sifat cinta, benci. Faja'ala zuhda sababan limahabbati. Kata Syekh Ihsan, maka Allah jadikan zuhud sebagai sebab bagi rasa cinta. Cinta ba Allah beda bayang lagi cinta ba katanya. Karena Allah mustahil cintanya seperti cinta kita. Tanya cinta apa makna cinta menyoba katanya makhluk. Makna cinta ba katanya makhluk mailun nafsi. Condrong jiwa, galak bahasa tanya, monyo cinta.
Cinta makhluk artinya galak. Tapi cinta Allah bukan bermakna mailun nafsi, condong jiwa. Karena Allah hana berjiwa, kon galak. Tapi makna cinta Allah, Allah siapkan untuk orang tersebut rahmat dan karunia yang banyak. Yang mana? Jadi Allah siapkan, Allah perhatikan orang tersebut dengan pandangan rahmat dan dicurahkan kepada orang tersebut karunia yang banyak. Nyan arti cinta. Jadi maknanya kalau kita mau Allah memandang kita dengan penuh rahmat dan memberikan berbagai macam karunia kepada kita, berlaku zuhudlah kamu di permukaan bumi ini. Nah, faman ahabbahullahu ta'ala fahuwa fi a'lad darajat. Maka siapapun yang mencintai akannya oleh Allah Ta'ala, maka dia telah berada pada setinggi-tinggi derajat. Tho yang ka merumpok cinta ba Allah, maka ka kedudukan urangnya sudah berada pada tingkatan makam yang paling tinggi. Nah, fayambaghi ayyakuna zahidu fid dunya ayyakuna zahida fid dunya min fayambaghi ayyakuna zahidu fid dunya min afdalil maqamati wasara zahidu habiballah. Maka sepantasnya bahwa adalah orang yang zuhud di dunia daripada seafdal-afdal kedudukan-kedudukan, dan orang yang zuhud menjadi kekasih Allah. Jadi orang yang zuhud di dunia adalah orang yang paling tinggi kedudukannya dan dia termasuk kekasih Allah. Ya, nyan menyogetanya mau bersikap zuhud akan mencapai derajat paling tinggi. Dan alasan yang lain lam. Walima su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amma nasyarh fi qaulihi ta'ala. Dan karena ditanyakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang makna syarh pada firman Allah Ta'ala. Allah berfirman, "Faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Allah. Maka siapapun yang Allah kehendaki akan diberikan petunjuk untuknya, yashrah sadrahu lil Islam. Dilapangkan dadanya untuk masuk Islam ke dalam dada. Yang jadi pertanyaannya, yashrah, syarahnya. Makna yashrah, lapang. Nah, yang menjadi pertanyaan. Apa makna lapang di dalam firman Allah Ta'ala ini? Nah. Qila lahu ma hadha syarah. Dikatakan bagi Rasulullah, apa itu syarah? Faqal, maka Rasulullah menjawab, innan nura idza dakhala fil qalbi. Sesungguhnya nur apabila ia telah masuk ke dalam hati, insyaraha lahu sadarah, maka nur tersebut menjadikan lapang bagi orang tersebut dadanya. Wamfasaha, dan meluaskan. Jadi jawaban Rasulullah makna yashrahnya adalah dengan ungkapan bahwa nur di sini yang dimaksud para jemaah adalah hakikat iman. Apabila keimanan yang benar telah masuk dalam relung hati seseorang, kata Rasulullah, maka keimanan tersebut akan membuat dada orang tersebut lapang dan menjadi luas, tidak sempit. Qila, ditanyakan lagi, ya Rasulullah, wa hal lidzalika min alamah? Wahai Rasulullah,
Adakah untuk itu tanda? Nah tanda ya Rasulullah bahwa kaita mong nur iman lamati terorong sehingga nepegah muno kaita mong nur iman hati urung nyan kaluah kalapang hana sempit. Nah tanda? Qal Rasulullah menjawab na'am, ada. Apa tandanya? At-tajafi an daril ghurur wal inabati ila daril khuldi wal isti'dadi lil mauti qabla nuzulih. Rasulullah menjelaskan tandanya adalah yang pertama, tanda yang pertama, ada 3 tandanya kata Rasulullah. Yang pertama, at-tajafi an daril ghurur. Dia menyingkir, mengasingkan diri daripada negeri yang penuh tipu daya. Zuhud artinya. Anak tak peduli ke dunia. Tanda yang kedua, wal inabati ila daril khuld. Kembali ia ke negeri yang kekal. Menyingkir tadi daripada negeri yang penuh tipu daya. Artinya tidak fokus dia kepada dunia, kepada mengejar dunia. Bahkan dia kembali sekarang kepada negeri yang kekal. Artinya fokusnya kepada beribadah. Wal isti'dadi lil mauti. Dan mempersiapkan bekal bagi maut qabla nuzulihi, sebelum turunnya maut tersebut. Jadi heboh tanda kebegah Rasulullah nyo saboh maknaji. Zuhud. Tanda nur kait among lam hate kalapang kaluah hanale sempit. Yang dimaksud oleh Allah yashrah sadrahu lil Islam mana? Yaitu orang tersebut sudah berlaku zuhud terhadap dunia. Orang yang sudah berlaku zuhud terhadap dunia, para jamaah, orang itu paham mana kebutuhan pokok, kebutuhan primer, mana kebutuhan sekunder, dan mana kebutuhan yang tersier. Toh yang pokok, toh yang cabung, toh yang ranting, geturi le urungnya. Getanya jino monyo anak bersikap zuhud, pokok kita jadikan ranting, ranting kita jadikan sebagai pokok. Hana mupum le, toh tujuan utama, toh sampingan le getanya. Tanya tujuan lahir kena udahnya puadra. Nepegah li Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku ciptakan jin dan manusia. Tanya roh lam kun Allahnya manusia. Illa kecuali atau selain liya'budun, untuk beribadah. Dalam kaidah bahasa Arab, nafi istisna setelah nafi itu berfaedah isbat. Lagi la ilaha illallah berfaedah isbat, bahkan artinya hasar, khusus. Jadi maknanya hanya saja tujuan penciptaan manusia dan jin adalah untuk beribadah. Yang tujuan pokok. Jadi ibadah pokok. Mita rezeki. Yang sampingan. Kan pokok. Hana musabah ayat pun dan hadis mengatakan bahwa hanya saja diciptakan manusia untuk mencari rezeki. Rezeki. Hana musabah. Artinya minta rezekinya sampingan jemaah. Baik salah tempatkan ni katanya. Nah, karena muno sikap zuhud katanya hana, ruh membalik li katanya. Ruh metukar cok. Minta rezeki kata pegot ke pokok, ibadah tak pegot ke sampingan. Sehingga sehari semalam dalam hidup kita, waktu yang paling banyak tersita adalah untuk minta rezeki, untuk bekerja. Untuk ibadah, baca sagai. 10 menit lihu, 10 menit asa,
30 menit maghrib, 30 menit isya, 30 menit subuh. 50 menit. 50 menit untuk ibadah. Yang dikahan ada ibadah li dan yang kenyan ibadah terdekat. Sedangkan untuk minta rezeki 8 jam tamang kandu. Tamah tu bit dari kandu tu na yang tarik becak lau mulai jum tu. Menyauri nang nabu lain lam jualan online untuk mulimong jum tu macam-macam. Artinya sudah menjadikan mencari dunia sebagai pokok. Nyo katalah para jemaah. Jadi bersadar katanya pokok kon minta dunia, tapi minta akhirat. Maka jangan terlalu kita menghadap dunia. Tinggalkan dunia ini. Ambil dunia yang menjadi akhirat. Kon mendum. Dunia na yang jut ke akhirat. Jadi tacok dunia yang menjadi akhirat. Artinya yang mendukung kegiatan ibadah katanya yang pokok. Nyan yang tacok dari dunia. Yang hana mendukung kegiatan ibadah, boh gede, yuk ke gop. Yang tak pakai gerodi yang mendukung kegiatan ibadah. Karena dunia yang mendukung kegiatan ibadah, dunia itu juga akhirat. Nyan kemudian tanda yang disebutkan di Rasulullah bahwa dalam relung hati orang tersebut telah masuk nur hakikat iman. Fandur kaifa ja'ala zuhda, kaifa ju'ila zuhdu fi alamati syarhi sadri bin nur. Wa huwa nurut tasdik alladhi huwa umumu wasfil mu'minin li'annahu huwa haqi tahqiqun bil Islam. Maka perhatikanlah kata Syekh Ihsan, bagaimana Allah menjadikan, bagaimana dijadikan zuhud tersebut sebagai tanda syarh sudur, sebagai tanda lapangnya hati dengan sebab masuknya nur. Tanda lapang hati kaitan mengnur lamati adalah kalahi sifat zuhud ba urungnyan kepada Rasulullah. Sedangkan nur tadi adalah sifat tasdik. Sifat tasdik yaitu pembenaran yang merupakan umum daripada sifat orang-orang yang beriman. Orang yang beriman mandum bersifat tasdik. Watra tasdik? Tasdikum bi qalbi bima jaa bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nyan ke iman. Membenarkan dalam hati dengan apa yang datang dengannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pu yang gemel Rasulullah, pu yang gepegah Rasulullah, tapi betul lah mati. Nyan ke hakikat iman, nyan ke nyan sifat umum katanya orang mukmin mendum. Monyo hana bersifat zuhud, berarti hana tente nyan na iman. Menan gene pegah para jemaah. Maka taulang lom, kembali lom katanya kepada Imam Al-Ghazali. Kun Imam Al-Ghazali, fa idza kanatil ibadatu tashrufu wa takthuru bidzalika fa haqqa liman talabal ibadah ayyazhada fid dunya wa yatajarrada anha. Maka apabila adalah ibadah, kata Imam Al-Ghazali, tashrufu menjadi mulia, wataksuru dan bernilai banyak, ya. Maka apabila adalah ibadah menjadi mulia dan menjadi banyak, bidzalika dengan sebab demikian, yaitu zuhud, fahaqqa, maka mestilah liman talabal ibadah, bagi orang yang mencari ibadah, bagi orang yang melakukan ibadah, ayyazhada fid dunya, hendaknya dia berlaku zuhud di dalam dunia, watajarrada anha, dan mengasingkan diri daripada dunia. Menyona rencana tanah ibadah, hanjut han le katanya para jamaah bersikap zuhud. Sebab menyohana sikap zuhud, maka dunia
akan menghalangi kita daripada beribadah. Pakon hana najak masjid tengku lawitnya, trip tak kan ada masjid. Alah sibuk dah lawitnya, hanam piuh cukup lebut lawitnya. Handa pubut anak mit pi jelula perlevel nyo perleje nyo anak mit kada rayu belanja karayu nyo lawitnya. Fitnah alasan aju. Pakon hanam tu ibadah. Karena tidak bersikap zuhud. Hana lewat kosong untuk ibadah. Nah, tapi kalau kita bersikap zuhud, maka selalu ada waktu kosong untuk ibadah. Maka mulailah ibadah dengan bersikap zuhud. Karena dengan kita bersikap zuhud, kita telah menyingkirkan satu penghalang di dalam beribadah kepada Allah, yaitu dunia wa ma fiha dan apapun isi yang terdapat di dalamnya. Nah, no mantong pengajian tanyo bak bengohnyo para jamaah, Sabtu uke akan tajak sambung dengan makna zuhud dan pembahagian zuhud. Mantap kalau tutup lagi biasa, kadang na yang mentang meku-meku, perle ke peglah, nyan hana lung tupat pat meku kecuali ne pegah irona. Nah, artinya menyona perle ne tumanyong, ne tanyong. Nyo hana tutup ngendong aju, nyo kaku kaglah mandum. Sempit ngelapang. Hana lung jelaskan cara lain lagi Rasulullah pegah aja. Yang kenyan pertanyaan rawne yang getanyong li urung Rasulullah. Gepegah gepegah li Allah sabab famay yuridillahu ay yahdihi yashrah sadrahu lil Islam. Siapa yang Allah kehendaki bahwa Allah beri petunjuk untuk orang tersebut. Keso yang kena beri petunjuk. Petunjuk harus ada pulainya hak prerogatif Allah. Tidak ada orang yang bisa memberi petunjuk. Bahkan Nabi sekalipun tidak bisa memberi petunjuk. Buktinya Allah nengkeun ba Nabi. Innaka la tahdi man ahbabta. Walakinallaha yahdi may yasha. Gata hai Muhammad haik Nabi petunjuk ke orang yang tak cinta. Seandainya Nabi Muhammad gebi petunjuk, sungguh Abu Lahab han kapi. Ya kan? Tho Nabi Abu Lahab. Yahcud ke? Yahwa ke? Yahwa ke? Ha mungkin Yahwa ke han sayang ke Yahwa, dak buruk-buruk akai sayang. Han mungkin Abu Talib Yahwa ke han tim damang Islam. Urang pelihara ke? Mulai dari umur 6 tahun, 8 tahun melinggai Yasyik oleh Rasulullah, melinggai Abu Abdul Muttalib, sampai ke berkawin tajan Abu Talib. Tuturah danyo inan terlintu, bak remoh Abu Talib. Tapi han gajak oleh Rasulullah untuk damang Islam. Maka kepegah Allah, innaka la tahdi man ahbabta. Gata dabi butunya ke urang yang gata cinta. Walakinnallaha yahdi liman yasha. Tetapi Allah memberi petunjuk untuk siapa? Liman yasha, untuk orang yang Allah kehendaki. Nyan kegekeun bahwa kulla syai'in bima syiatillah. Sesuatu terjadi dengan kehendak Allah. Allahnya fa'alu lima yurid, bukan fa'alu lima turid. Allah itu mengerjakan apa yang dia kehendaki, bukan mengerjakan apa yang kita kehendaki. Kan hut getanya Allah kebubut. Hut draw oleh Allah Ta'ala. Jadi menyo Allah bermaksud ingin memberikan petunjuk kepada seseorang. Misalnya di antara kita ada orang yang Allah pilih untuk Allah berikan petunjuk. Yashrah sadrahu. Allah lapangkan dadanya lil Islam, untuk Islam. Makna lapang. Agetanya li urang lain ba Rasulullah. Gepegah li Rasulullah bahwa makna lapang yaitu saboh cahaya. Saboh cahaya gepegah li Rasulullah. Apabila cahayanya ita menglamati, maka cahayanya ipu lapang, ipu luah hati. Jadi jut ke makna bahwa lapang hati yaitu sebabnya masuk cahaya.
Pu cahaya, arti cahaya menurut pegah, nurnya adalah iman. Yang bermakna tasdik, membenarkan. Jadi, apabila Allah ingin beri petunjuk kepada sira urang, gepetamang iman lam hati. Gepetamang iman lam hati urangnya oleh Allah. Ateka gepetamang iman lam hati gopnya ka lapang. Pu makna lapang. Takalon penjelasan Syekh Ihsan, makna lapang hati adalah bersikap zuhud. Jadi tanda ka itamang iman lam hati urangnya puandra sikap gopnyan ka zuhud yang gekun li Rasulullah dengan le perkara at-tajafi andaril ghurur, mengasingkan diri daripada negeri yang penuh tipu daya, wal inabati ilad daril khul, kembali kepada negeri yang kekal. Kon mate maknaji, arti fokus untuk beribadah. Wal isti'dadu lil mauti qabla nuzulih, dan mempersiapkan bekal bagi mati sebelum datangnya kematian. Nyan ke zuhud arti ji. Nyan tanda lam hati ka itamang nur iman. Menyo lam hati getanyo ka itamang nur iman, getanyo ka zuhud. Teman kiban zuhud. Tinggal dah pegah kali dengar kan? Zuhudnya menurut iman yang itamang lam hati. Ubid itamang iman, zuhud menansit. Rayo itamang iman, zuhud menansit. Karena nepegah Imam Al-Ghazali, iman getanyo yazid wayang kus, bertambah dan berkurang. Kadang bertambah iman. Dikala iman tengah bertambah, maka zuhud pun semakin baik. Dikala iman tengah berkurang, maka zuhud pun berkurang. Maka hansawi zuhud. Maka ulama menafsirkan nanti zuhud, menerjemahkan zuhud dengan terjemah yang berbeda-beda. Kiban kapah ya? Nala ilm. Pertanyaan? Menyohana tatup tak baca doa laju. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ghafir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbawna sighara, wa limasyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa tafsir. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa tafsir. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na fima 'allamtana. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nastaudi'uka ma 'allamtanahu fardudhu ilaina inda ihtiyajina ilaihi wa la tunsinahu abada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim.
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل عليه وسلم